Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 2 pembelajaran 2 dari halaman 52 sampai dengan 62. Di awal pembelajaran, kita disajikan sebuah bacaan berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Menceritakan tentang Edo, Dayu, dan kawan-kawannya di SD Nusantara, walaupun siswa di sana heterogen yaitu berbeda suku, agama, dan ras, tetapi anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Malah, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa dari daerah lain. Lalu pertanyaannya, perbedaan apa yang kamu temukan dalam cerita tersebut? Perbedaan yang ada dalam cerita di atas adalah warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Lalu, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan? Edo dan kawan-kawan tidak peduli dengan perbedaan yang ada, mereka lebih memilih saling memahami. Selanjutnya, apakah perbedaan menghalangi mereka melakukan kerjasama? Tidak, mereka tetap bisa bekerja sama, rukun, dan bersatu walaupun dalam perbedaan. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Pada dasarnya, bekerja sama dapat mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, kita bisa menambah teman serta mengenal hal-hal baru. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Pernah, saat persami, saya bekerja sama mendirikan tenda bersama teman yang berbeda agama dan suku. Kemudian, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Perbedaan itu bukan penghambat yang perlu dihindari. Justru, dengan perbedaan membuat kita mengenal hal-hal baru dan pastinya memperbanyak teman. Terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama dan persatuan, apapun pekerjaan akan terasa lebih mudah. Selain itu, hidup kita akan rukun dan keutuhan NKRI tetap terjaga. Kemudian di halaman 55 kita diminta menjelaskan tentang pola lantai. Di sini Pak GS jawab, pola lantai merupakan suatu pola yang menentukan arah perpindahan atau pergeseran posisi serta menentukan gerakan yang harus dilakukan oleh penari untuk menguasai suatu ruang. Selanjutnya dari halaman 55 sampai halaman 58 kita ditunjukkan bagaimana gerakan dan pola lantai tari indang dari Sumatera Barat. Kalian baca dengan teliti ya dan tanyakan ke guru kalian apakah harus dipraktikkan atau tidak. Lalu di akhir pembelajaran kita mengulang kembali materi pecahan desimal. Ini pernah kalian pelajari di kelas 4 dan 5 loh. Di sini disebutkan ukuran panggung di sekolah Edo adalah panjangnya 4,5 meter dan lebarnya 3,5 meter. Serta memiliki luas 15,75 meter persegi. Pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Lalu kita diminta menjelaskan setiap angka yang terdapat pada teks di atas. Jawabannya adalah 4,5, 4 merupakan satuan, 5 merupakan persepuluhan, 3,5, 3 sebagai satuan, 5 sebagai persepuluhan. 15,75, 1 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan, 7 sebagai persepuluhan, dan 5 sebagai perseratusan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari nilai tempat pecahan desimal di halaman 59. Di sini ada angka 1 menempati ribuan, di kolom kedua angka 1 menempati bilangan ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan, lalu satu angka di belakang koma menempati nilai tempat persepuluhan, angka kedua di belakang koma menempati perseratusan, dan angka ketiga menempati perseribuan. Mari kita lihat contohnya, ada bilangan 4,412. Perlu diingat dalam membaca pecahan desimal di belakang koma harus dibaca angka, tidak bisa dibaca bilangan. Jadi, jika kalian membaca 4,412 itu salah. Seharusnya membacanya adalah 4,412. Kembali ke nilai tempat masing-masing angka adalah angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Angka 4 selanjutnya menunjukkan bilangan persepuluhan atau nilainya setara dengan 0,4. Angka 1 menunjukkan bilangan perseratusan, nilainya 0,01, dan angka 2 menunjukkan bilangan perseribuan, nilainya 0,002. Sehingga bilangan 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 persepuluhan ditambah 1 perseratusan ditambah 2 perseribuan. Sama dengan 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah dengan 0,002. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, nanti Pak GS akan jawab. Lalu, di halaman 60, kita diminta menentukan nilai masing-masing bilangan. Yang pertama, ada 3,654. Di sini Pak GS jawab, 3 merupakan bilangan satuan, 6 merupakan bilangan persepuluhan, 5 sama dengan bilangan perseratusan, dan 4 merupakan bilangan perseribuan.
Di soal kedua ada bilangan 32,876, yaitu 3 merupakan bilangan puluhan, 2 merupakan bilangan satuan, 8 merupakan persepuluhan, 7 merupakan perseratusan, dan 6 merupakan perseribuan. Nomor 3 ada 0,963, 0 merupakan satuan, 9 persepuluhan, 6 perseratusan, dan 3 perseribuan. Kemudian di soal nomor 4 dan nomor 5, jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita diminta menulis bilangan desimal hingga perseribuan sesuai keinginan kita. Di sini Pak GS contohkan 3,785 atau 14,084 atau 200,005 dan seterusnya. Lalu tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan tentukan nilai tempatnya menggunakan tabel nilai tempat. Di sini Pak GS contohkan bilangan 14,084. Nilai tempatnya dalam tabel adalah sebagai berikut. Kalian sesuaikan dengan bilangan desimal kalian sendiri ya. Di akhir pembelajaran, kita diminta menyimpulkan tentang bilangan desimal. Di sini Pak GS jawab, bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Cara baca bilangan desimal setelah tanda koma dibaca angka bukan bilangan. Misal bilangan ini dibaca 23,14. Jika kalian membaca dengan 23,14 maka cara baca kalian salah. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.